Allah. Ya Allah. Oh, ya Allah. Oh, ya Allah. Banyak ambulan kita kekurangan tandu, Bu. Mundur. Nah, pemirsa, untuk perkembangan terkini, kita telah terhubung dengan Karina Amanda selaku Corporate Secretary Vice President PT Kereta Komuter Indonesia. Selamat pagi, Mbak Karina. Gimana kabarnya pagi hari ini, Mbak? Selamat pagi, Mas. Baik, Mbak Karina, mungkin bisa update informasi terkini terkait dengan banyak korban meninggal dunia dan juga luka-luka hingga kini. Baik, mungkin pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf dan duka cita tentunya atas insiden operasional antara kereta komuter lain dan KA jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur. Dapat kami sampaikan bahwa untuk proses evakuasi korban telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini di lokasi kami sedang fokus melakukan evakuasi terhadap sarana KRL agar kami dapat segera melakukan normalisasi untuk perjalanan komuter lain yang ke arah Cikarang. Baik, berarti seluruh jenazah sudah terevakuasi semua ya, Mbak ya? Ya, seluruh penumpang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Ada total kurang lebih 14 rumah sakit ya. Apa yang menjadi kendala untuk proses evakuasi para korban ini, Mbak Karina? Proses evakuasi kalau posisi sekarang karena memang sudah selesai, sebelumnya memang membutuhkan waktu karena kondisi badan kereta ya. Badan kereta ini yang menjadi unsur utama yang memang cukup effort pada saat proses evakuasinya dilakukan oleh tim gabungan. Baik, lalu apakah ada target terkait dengan evakuasi kereta, Mbak? Mengingat dampak dari kecelakaan ini, apakah juga bagaimana dengan dampak ke perjalanan-perjalanan kereta selanjutnya? Baik, untuk posisi saat ini layanan komuter lain Cikarang sementara waktu tidak dijalankan. Sehingga untuk perjalanan komuter lain lintas Cikarang, pemberangkatan awal dari stasiun Bekasi, baik melalui Manggarai ataupun Pasar Senen. Tapi untuk layanan komuter lain di lintas pelayanan lainnya ini tidak terdampak dan beroperasi normal. Jadi nanti setelah proses evakuasi selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan proses memastikan dari sisi keamanan perjalanan KA, baru nanti kita akan lakukan proses normalisasi komuter lain yang menuju ke arah Cikarang. Oke, baik. Lalu apakah ada alternatif lainnya, misalnya takut terjadi penumpukan di stasiun Bekasi, misalnya begitu, Mbak? Apakah nanti akan ada tambahan kereta lagi atau seperti apa? Baik, untuk pagi ini khususnya kami sudah bekerja sama dengan Transjakarta, ada penyediaan bus-bus Transjakarta yang akan membantu mobilisasi masyarakat dari Cikarang menuju ke arah Bekasi maupun ke arah Jakarta, Mbak. Jadi nanti apabila ada kondisi penumpukan penumpang di stasiun Bekasi, misalnya bagi penumpang yang atau masyarakat yang akan melanjutkan mobilisasinya ke arah Cikarang, nanti akan ada layanan moda transportasi seperti bus Transjakarta. Baik. Baik, Mbak Karina, untuk para korban meninggal dunia maupun luka-luka, apakah sudah didata nama-namanya? Untuk nama-namanya sudah terdata, kecuali untuk penumpang yang meninggal dunia yang langsung dibawa ke rumah sakit Polri ya. Untuk yang dibawa ke rumah sakit Polri, ini masih dilakukan pendataan di rumah sakit. Oke. Berarti untuk korban meninggal seluruhnya dibawa ke rumah sakit Polri ya, Mbak ya?
ada di beberapa rumah sakit, namun yang kita evakuasi mulai pagi ini itu sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke, boleh diinformasikan Mbak mungkin di rumah sakit mana saja para korban ini, begitu juga dengan korban luka-luka? Baik, untuk rumah sakitnya itu ada di Rumah Sakit Bella Bekasi, kemudian di Rumah Sakit Bakti Kartini, kemudian Rumah Sakit Hermina Bekasi. Ada Mitra Keluarga Bekasi Barat, kemudian Mitra Keluarga Bekasi Timur, juga ada Plumbon Cibitung, kemudian Primaya Bekasi Timur, Siloam Bekasi Timur, Siloam Lipo Cikarang, dan RSUD Bekasi. Baik, dari pihak KAI sendiri apakah sudah mengetahui apa menjadi penyebab tabrakan ini atau mungkin harus menunggu proses investigasi? Tentunya kita akan menunggu proses investigasi oleh lembaga terkait, instansi terkait. Oke, untuk target evakuasi kereta Mbak, mungkin adakah sampai kapan evakuasi ini akan berlangsung? Untuk durasi waktu belum dapat kami tetapkan saat ini, namun kami berupaya semaksimal mungkin mengakselerasi proses evakuasi untuk segera bisa menormalisasi layanan komuter lain ke arah Cikarang. Baik, terima kasih Mbak Karina Amanda selaku Corporate Secretary Vice President atau PT Kereta Komuter Lain Indonesia atas waktunya. Salam sehat Mbak. Baik, ya itu dia tadi pemirsa perbincangan kami begitu ya mengenai ternyata sekarang sudah ada 14 korban ya Togi yang meninggal dunia, sementara 84 diantaranya ini terluka disebar di beberapa lokasi gitu ya. Baik, dan pemirsa ini kita puluhan korban. Kita akan melihat langsung ini press conference dari stasiun Bekasi Timur begitu. Makanya mundur, kalian mundur, nanti kita maju. Mundur lagi dong. Sesak. Iya. Kalau nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Soalnya nanti suaranya malah nggak kedengeran, Pak. Iya. Nggak usah mic aja, Pak. Ngomong biasa aja. Udah. Baik. Iya, oke. Udah. Ya, biar. Mati. Tes. Udah. Baik. Berapa suara? Coba. Masih mau pakai mic kan? Oh, ini mesti di. Nah, taruh sini. Nah, ya. Tes, oke. Ya. Baik. Sudah selesai. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Pakai, Pak. Pakai langsung, Pak. Iya, siap. Metro mana? Ini Metro. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan juga kesabaran rekan-rekan media dalam mengikuti evakuasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Pertama-tama sekali lagi kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya beberapa penumpang kereta api di Stasiun Bekasi Timur ini, dan juga kami mendoakan agar para korban atau saudara-saudara kita yang mengalami luka-luka dapat segera diberikan kesembuhan. Kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa kejadian kecelakaan kereta api ini menjadi pelajaran yang penting, kami prihatin, dan ini menjadi pelajaran yang penting buat kami, sehingga harapan kami bahwa kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada kereta api di Stasiun Bekasi Timur ini, dan menjadi pelajaran buat kami untuk memperbaiki layanan kereta api kita.
dapat kami sampaikan bahwa nanti mungkin akan disampaikan secara teknis angkanya oleh Pak Dirut KAI dan juga proses evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas dan timnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Basarnas, seluruh tim Basarnas dan juga seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi, baik TNI, Polri, rekan-rekan medis. Teman-teman bisa lihat begitu banyak pihak yang terlibat dalam penanganan evakuasi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Perihal jumlah korban maupun penanganannya nanti akan disampaikan oleh Pak Dirut, dan perihal evakuasi yang dilakukan Basarnas akan disampaikan oleh Kepala Basarnas. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dirut untuk menyampaikan laporan terkait jumlah maupun update terakhir. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Menyambung tadi pembukaan dari Pak Menteri. Jadi jumlah korban itu adalah 14 orang jiwa meninggal dunia. Ada 84 yang luka-luka. Cuma 84 yang luka-luka ini itu sebagian besar masih dirawat di 8 rumah sakit. 8 rumah sakit tentunya kami, Pak Menteri, kemudian kami di KAI itu memberikan yang terbaik agar korban yang luka-luka ini segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Kemudian evakuasi telah kita lakukan. Nanti detail teknisnya Pak Kepala Basarnas yang akan menjelaskan. Dari kami evakuasi dari kereta Argo Anggrek sudah kami bisa lakukan 100%. Sekarang kalau dilihat juga lokomotifnya sudah lepas dari rangkaian terakhir KRL yang terdampak, dan jalur hilirnya juga dari tadi malam juga sudah kita buka dan bisa beroperasi normal. Walaupun untuk sementara waktu sampai waktu yang kami akan tentukan, yang akan ditentukan lagi, komuter lain atau KRL akan ditutup dulu, dan stasiun terakhir, layanan terakhir adalah stasiun Bekasi. Selanjutnya juga untuk pos tanggap darurat sehari ini ada di stasiun Bekasi, juga ada di call center 121 kami, dan kami akan extend pos tanggap darurat ini selama 2 minggu ke depan, 14 hari, dan itu akan ada di stasiun Gambir dan di stasiun Bekasi Timur ini. Mungkin singkatnya begitu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya secara teknis evakuasi. Terima kasih. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah saya dari Basarnas dibantu TNI, Polri dan seluruh potensi kita telah menyelesaikan operasi SAR dengan penanganan khusus kurang dari 12 jam. Terhitung tadi malam kita sama-sama berduka pada pukul 08.57 terjadi musibah, adanya kecelakaan yang terjadi antara dua kereta, yaitu kereta komuter dengan Argo Anggrek. Dan alhamdulillah dari seluruh korban tentunya dengan penanganan khusus ada beberapa korban yang memang harus kita lakukan tindakan secara terukur karena memang membutuhkan penanganan khusus, sehingga mungkin ada sempat dipertanyakan kenapa kereta atau lokomotif tidak langsung ditarik bersamaan dengan gerbong. Saya sampaikan bahwa pada saat itu memang ada 5 korban yang masih dalam kondisi terjepit dan harus kita laksanakan kegiatan
retrikrasi atau ekstrikrasi sehingga korban itu bisa kita selamatkan dalam kondisi tidak sampai menimbulkan dampak yang lebih berat lagi. Jadi itu sekali lagi terima kasih atas rekan-rekan media yang telah mengikuti secara langsung proses evakuasi dan alhamdulillah atas kerjasama dari seluruh unsur bahwa operasi SAR bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tadi pagi dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan kita kembalikan ke home base masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Artinya sudah tidak ada korban lagi di... Saya sampaikan bahwa saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan itu memang harus kita lakukan. Demikian. Pak, ini kan gerbong perempuan, ini apakah korbannya rata-rata perempuan atau bagaimana Pak? 100% yang kita evakuasi perempuan. Pak, izin bertanya juga terkait korban. Tadi kami lihat yang selamat ini ada 2, tadi diangkat dari sini. Kemudian Pak, apakah ada identitas korban yang terkata ini lebih jauh? Dia bukan Masih kita Masih, jadi seluruh korban yang kita evakuasi, baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Pak, berarti 14 korban yang meninggal dunia itu sudah teridentifikasi atau masih dalam proses identifikasi? Tentunya bukan saya yang memiliki kewenangan untuk bisa mendeklir terkait dengan identitas korban dari hasil operasi SAR yang kita laksanakan. Ada anak-anak nggak jadi korban? Saya melihatnya tidak ada, semuanya sudah masuk kategori dewasa. Pak Bobi, ini selanjutnya ini kan gerbong Iya, saya sampaikan bahwa tentunya kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa karena memang kita tahu bahwa kereta api merupakan material yang sama-sama kita tahu pada saat dua kereta berbenturan. Dari situ kita sama-sama melihat bahwa lokomotif bisa sampai masuk ke satu gerbong komuter. Dari situlah sebenarnya adanya korban, baik itu yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal, hampir semuanya karena terjepit. Begitu juga korban, 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi selamat juga dalam kondisi terjepit material. Itu sebenarnya kesulitan yang kita hadapi. Namun terkait dengan peralatan yang kita miliki, tentunya bahwa kita mulai dari peralatan yang manual, peralatan yang menggunakan listrik, bahkan dengan sistem hidrolik yang kita gunakan, semuanya merupakan standar peralatan yang kita gunakan dan kita bisa laksanakan kegiatan atau operasi SAR ini dengan lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Dudi, pembangunan double track apakah semakin urgent dengan kejadian ini di lintasan ini, Pak? Oh ya, tentunya kami akan sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Menteri ada evaluasi regulasi operasional SM yang melakukan. Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Tapi sudah komunikasi Pak dengan Profesor tidak ada palang pintu di lintasan rel Pangki, ada evaluasi terkait pembangunan kota. Iya Pak. Tadi Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang menengok beberapa korban kecelakaan ini, juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini, dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Pak, persinyalan antara KA jauh dengan KRL berarti tidak berfungsi, Pak? Oh, saya rasa saya tidak ingin
lebih awal menyimpulkan ini karena ada KNKT yang akan melakukan investigasi. Pak, target untuk mengetahui kapan apa penyebabnya itu, Pak? Itu kami serahkan kepada KNKT. Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api. Jadi mengapa KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak? Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Apakah memang wajib, Pak, di satu jalur seperti itu? Kalau tidak ada komunikasi juga gitu. nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Ya. Pak, sampai kapan ini stasiun Bekasi Timur akan dinonaktifkan sementara, Pak? Silakan Pak Bu. Ya, kita tentukan ya, kita evaluasi dulu sedikit, ya gitu ya. Kan jalur hilirnya sudah kita bebaskan. Sekarang kita bekerja untuk jalur hulu. Ya, bebasin jalur ini kan tidak ada halangan di atasnya. Kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LA-nya di atas, kemudian kondisi juga dari pensinyalannya. Jangan-jangan terimpact oleh tumburan tadi malam. Jadi segera nanti kita evaluasi jika semua komponen itu jalan, segera kita buka. Pak, sejauh ini imbas untuk perjalanan kereta jarak jauh sudah normal atau masih ada gangguan? Masih ada gangguan karena kita masih pakai jalur hilir untuk ganti-gantian. Karena kan kita tahu juga bahwa dari Bekasi Timur ini hanya double track, belum double track. Ada berapa kereta itu berapa hari ini? 25 kereta. Perkiraan kapan Pak akan kembali normal lagi? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita evaluasi, kita cek satu persatu komponennya, kita cek satu persatu sistemnya, ya. Segera jika semua sudah comply dengan aturan, dengan UIC standar, kita akan jalankan. Pak, menegaskan tidak ada investigasi sementara, Pak? Nggak ada. Jadi kami PT KAI, kemudian Kementerian Perhubungan juga menyerahkan ini ke KNKT untuk melakukan investigasi lebih dalam. Oh, kita tidak ingin menduga-duga karena ini adalah kecelakaan dan juga penanganannya juga harus sesuai dengan prosedur. Jadi kita menyerahkan semua kepada KNKT. Kita tidak ingin menduga-duga. Hasil apapun nanti harus keluar dari KNKT. Ya. Oke. Yuk. Terima kasih ya Bapak. Dalam 3 Sudah.